Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jumardi. Ini saya akan membaca presentasikan tentang hasil dari tugas saya kemarin di akuntansi biaya. Di sini pertama kasus satu yaitu konsep biaya manufaktur. Ini soalnya estimasi biaya per unit untuk CLR ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 per unit adalah sebagai berikut. Bahan baku langsungnya $32, tenaga kerja langsung $10, overhead pabrik variabel $15, overhead pabrik tetap $6, pemasaran variabel $3, pemasaran tetap $5. Diminta identifikasi estimasi biaya konversi per unit. Kedua, identifikasi estimasi biaya utama atau prime cost per unit. Tiga, tentukan estimasi total biaya variabel per unit. Jawabannya nomor satu, estimasi biaya konversi per unit, di mana yaitu tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik variabel, yaitu $10 ditambah $15 sama dengan $25. Yang kedua, estimasi biaya utama atau prime cost, yaitu bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung, yaitu 32 ditambah $10 sama dengan $42. Yang ketiga, estimasi total biaya variabel per unit, di mana rumusnya yaitu bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel, terus ditambah lagi dengan pemasaran variabel, yaitu 32 tambah 10 tambah 15 tambah 3 sama dengan $60. Jadi estimasi biaya konversinya itu $25, estimasi biaya utamanya itu $42, dan estimasi total biaya variabelnya itu $60. Kasus kedua yaitu metode harga pokok berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan tiga penasaran yang masih dalam proses ini namun kompeni selama bulan Januari. Sama yaitu ada biaya yang dibebankan periode sebelumnya dari pesanan nomor 66 $40.000, pesanan nomor 67 $15, pesanan nomor 68 nol. Terus ada biaya yang ditambahkan selama bulan Januari. Bahan baku langsung dari pesanan 66 itu $35, pesanan 67 45, pesanan nomor 68 54, terus tenaga kerja langsung dari pesanan nomor 66 45.000, pesanan 67 40.000, pesanan nomor 68 35.000. Terus yang overhead pabriknya ini yang harus kita cari. Jam mesin yang digunakan selama bulan Januari, selama pesanan nomor 72 jam, pesanan 67 64 jam, pesanan 68 560 jam. Terus diminta buatlah ayat jurnal yang sesuai dengan pencatatan transaksi di bulan Januari berikut ini. Bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses, beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses, overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. 4. Pesanan nomor 6667 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Jawabannya pertama yaitu pesanan yang dibebankan. Tadi dari atas kita turunkan lagi aja ke sini. Yang overhead pabrik. Di sini kita bisa tahu nanti overhead pabriknya yang 50 per jam. Ini
Biaya yang ditambahkan yaitu kita di sini sudah mengetahui overhead pabriknya itu 50 dolar per jamnya itu, yang pesanan 66 itu 36.000, pesanan 67 32.000, pesanan nomor 68 28.000. Itu kita cari dengan perhitungan sendiri ya, ada rumusnya. Terus ini ayat jurnalnya, nomor satu itu barang dalam proses 136, terus bahan bakunya juga harus sama ya, 134. Terus yang kedua, beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses, ya, barang dalam proses 120.000, beban gajinya 120.000. Terus overhead pabrik dibebankan ke produsen untuk produk tersebut, barang dalam proses 96.000, overhead pabriknya juga 1.000. Pesanan nomor 66 dan 67 diselesaikan dengan transfer gudang barang jadi. Barang jadinya 233.000, barang dalam proses 233.000. Terus kasus ketiga, metode harga pokok proses. Ini soalnya ya, Kelar N memproduksi suatu produksi di dua departemen. Produksi ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lain yang dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar, oleh karena hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan. Maka sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan, data yang berkaitan dengan operasi bulan November di Departemen Pemotongan adalah jumlah unit di persediaan awal 800, jumlah unit yang dimulai diproses selama periode berjalan 3.200, jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan 3.400, jumlah unit di persediaan akhir 75% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja, 25% selesai untuk overhead yaitu 600. Persediaan awalnya dari bahan baku 17.923 dolar, tenaga kerja langsung 2.352, per head coverage 3.800, terus ditambahkan di bulan berjalan 60, untuk bahan bakunya 68.625 dolar, tenaga kerja langsungnya 14.756, overhead pabriknya 29.996. Di sini diminta hitung biaya unit ekuivalen untuk departemen pemotongan dan rata-rata ketimbang biaya per unit ekuivalen. Kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari departemen pemotongan ke departemen perakitan. Jawabannya seperti ini ya. Biaya unit ekuivalen untuk departemen pemotongan. Jumlah unit ekuivalennya ditransfer keluar dari bahan baku itu 33.400, terus tenaga kerjaan juga 3.400, aparat 3.400. Unit ekuivalen di persediaan akhir 540, tenaga kerjaan 240, overhead 150. Jadi total unit ekuivalen bahan bakunya itu 3.940, untuk tenaga kerjanya 3.640, overheadnya 3.550. Kedua, rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen. Biaya di persediaan awal untuk bahan baku ada 17.923, tenaga kerja 2.352, terus overhead 3.800, terus biaya ditambahkan selama bulan berjalan untuk bahan baku 68.625, tenaga kerja 14.756, overhead 29.996, terus total biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang tadi dari sini kita jumlah, jadinya 86.548 untuk bahan baku, terus untuk tenaga kerja 17.108,
overhead 33.796, terus dibagi dengan unit ekuivalennya 3.000 untuk bahan baku 3.940, tenaga kerjaan 3.640, overhead 3.550. Jadi biaya per unit ekuivalennya itu untuk bahan baku 22, tenaga kerja $5, overhead 10. Terus ayat jurnal untuk transfer biaya. BTP Departemen Perakitan $124.780. Terus biaya dengan pemotongan itu harus sama dengan biaya dengan perakitan ya, $124.780. Ini bagian apa tabel laporan biaya produksi ya, Departemen Pemotongan. Apa ini bisa dilihat kalau sediaan awalnya itu 800, terus dimulai periode ini jumlahnya 3.200, itu kita tambah jadi 4.000. Departemen ke Departemen Perakitan itu 3.400, persediaan akhir itu dari bahan baku 75%, tenaga kerja langsung 40%, overheadnya 25%, jumlahnya 600. Jadi ini 3.400 ditambah 600 jadi 4.000. Ini bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Terus di sini ada nilai bahan bakunya dari tenaga kerja langsung itu 17.923. Terus tenaga kerjanya 2.900. Jadi tenaga kerjanya ada 2.352, 12.000 kurangnya jadi 3.800. Total biaya ditambahkannya ada 2.000 dari tenaga kerja langsung ada 24.075. Terus ada bahan baku biaya ditambahkan selama bulan periode berjalan ya. Dari segi bahan bakunya di tenaga kerja langsung ada 68.625, dari overheadnya 3.850, jumlahnya 22. Tenaga kerja langsung dari tenaga kerja dari segmen tenaga kerja langsungnya itu 14.756, overheadnya 3.640, jumlah 5. Overhead pabrik dari tenaga kerja langsung itu ada 29.996, overheadnya 3.550, jumlahnya 10. Jadi total biaya ditambahkan yaitu tenaga kerja langsung 113.337. Terus total biaya dibebankan ke departemen yaitu 133.452. Terus di sini ada lagi ditransfer ke departemen perakitan itu 3.400 unit. Persentase pembayarannya 100%, unit ekuivalennya 3.400, biaya per unitnya itu $37. Jadi total biayanya seluruh itu $124.780. Bahan baku 600 unit, kerjanya 600 unit, total pabrik 600. Terus dari bahan baku persentasenya itu 70%, 40%, 25% untuk overhead pabrik ya teman. Terus unit ekuivalen dari bahan bakunya 450, dari tenaga kerja 240, overhead pabrik 150. Terus dari segi biaya per unitnya, bahan bakunya $22, tenaga kerjanya 4,7, untuk overhead pabriknya 10. Untuk overhead bahan baku $10.166. Untuk tenaga kerjanya, overhead untuk tenaga kerja 1.128. Untuk overhead pabrik
$1.428. Jumlahnya jadi 12.672. Total biaya di departemen yang total biaya dipertanggungjawabkan yaitu $137.452. Itu untuk departemen pemotongan, Pak. Terima kasih, itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam persentase tugas dari tugas ini untuk pemenuhan ujian akhir semester di akuntansi biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.